Oke, ini nanti bisa dibaca kembali. Kemudian penawaran produk konsumen harus dilakukan secara total dan menyeluruh. Apa tentang harga tadi? Ya, harganya harus jelas. Harganya sekian. Ya. Sekarang kan sudah tidak bisa, sudah mulai perang harga. Ya, kalau kita harganya berapa, nanti japri saja. Orang sudah beda itu. Jadi harus dipahami, konsumen harus paham dari awal. Dengan harga sekian akan sekian. Yang kedua, brand name. Di brandnya harus ditampilkan dalam pengemasan produk itu, nawarkan tuh brandnya harus ditampilkan. Ini level, kemudian kalau air yang misal Cleo gitu ya, Nestle gitu ya, yang produk-produk. Yang ketiga, kemudahan aksesnya ya, yang sekarang lewat website, kemudian link ya, sekarang ini banyak link-link WA, link termasuk kita Zoom ini kan tinggal klik link kan ya, kemudian akses. Kemudian juga pengepakannya ini juga mempengaruhi ya, pengepakannya. Kita sudah beli, ternyata dikirimkan ke kita, misal kita online misalkan, Pak Lailis kan sering online itu kan, pesan. Nah, ini ternyata kok pengepakannya kurang bagus, nah kita kan tewan, itu kita harus paham. Oke, termasuk bentuk tampilannya apa itu, kemasannya dikemas yang bagus. Kemudian showroom harus ada yang untuk menampilkan. Kalau dulu semuanya by offline kan, ada tempat. Kalau sekarang kan bisa lewat online showroom. Oh ini barangnya. Walaupun memang tetap nggak seperti offline ya, lihat langsung. Tapi paling tidak. Kemudian layanannya, ya, layanan mulai dari antar, ya, kemudian jual sampai ke purna jual, layanan servisnya itu harus dipahami. Kemudian akses teknologi tadi sudah, jaminan tadi salah satunya itu, jaminan purna jualnya, ya, kecepatannya dalam merespon itu. Kemudian reputasi produsen ini juga sangat mempengaruhi, harus disampaikan. Itu ya teman-teman. Kemudian apalagi nih, pengemasan produk. Nah, ini yang pengemasan tadi dan mereknya. Jangan sampai, memang beda. Contoh kalau kita jualan apa itu? Pernah ke pusat oleh-oleh ya, Mas Solihin ya. Kalau ke Jogja atau ke mana, ke Malang. Nah, Pak, di Surabaya banyak kok, Pak. Nah, di Surabaya. Ya, apalagi kalau wisata itu kan ada tempat oleh-oleh itu kan. Iya, Kalau di Pak. Sidoarjo ada bandeng itu. Kalau bandeng dikemas atau dijual pinggir jalan dengan yang dikemas itu kan berbeda. Apalagi ada tampilan tadi, pusat oleh-oleh itu udah beda lagi. Mungkin kalau di tempat biasa harganya 20.000 itu bisa jadi sampai 30, 40 ya. Jadi pengemasan ini merubah bentuk, kelayakan dan visibility-nya, kemudian usefulness-nya, kemudian juga tentang penampilannya ya. Ini menurut Nichols. Ini perlu kita perhatikan kalau kita membuat produk. Oke, pengemasan berhubungan erat dengan branding dan brand name. Ya, tadi sudah. Ya. Apa itu? Apa itu kalau di Malang itu apa itu yang mau keluar tol itu, keluar dari tol itu kan ada langsung pusat oleh-oleh apa itu? Itu kan branding itu, brand name. Oke, pengemasan ini nanti dia harus terlindung, mudah disimpan, ya, mudah dibuka ditutup tadi. Makanya kalau yang gelas kan tidak terlalu laku karena setelah dibuka kan susah itu untuk dibawa-bawa. Tapi kalau botol kan, nah, contoh itu menarik, ya harus menarik. Pengemasan, dijelaskan informasinya, manfaatnya, jaminannya, itu ya. Oke, nanti tolong dibaca lagi. Oke, selanjutnya tentang produk life cycle. Ini tahapan-tahapan siklus hidup produk. Ya, ini mungkin ini yang agak jelaskan ya. Yang pertama tahap pengenalan, introduction itu ya. Jadi sebuah produk pada saat awal kita produksi ya harus kita introduction dulu. Karena apa? Konsumen ya, pemakai belum kenal, belum tahu. Maka harus ada tahap pengenalan. Jadi kalau ada produk baru Mas Bayu itu pasti kan promosi besar-besaran gitu ya, promosinya masif ya. Promosinya luar biasa. Ada produk ini 2020
4 awal tahun itu kan ada produk baru, misal all new Avanza, itu kan ini kan masif itu Terios. Jadi memang itu terus mereka mengembangkan. Ya saya ingat waktu Terios yang lama ya, yang lama dengan yang sekarang ini tahun berapa itu, yang itu saya punya teman di kerja di ini, dia di Daihatsu ya, Daihatsu kebetulan dia dikirim ke Jepang tentang pengembangan produk ini. Dia ini ke saya, Gus, jangan beli Terios yang sekarang itu katanya. Emang kenapa? Ini akan ada perubahan besar-besaran itu di kendaraan ini. Nanti akan terbit tahun depan gitu. Kalau mau beli Terios itu gitu. Jadi sampai begitu. Jadi sudah benar-benar di apa namanya? Sekian tahun ke depan ini desainnya semua sudah dibuat sedemikian rupa. Kalau sudah jadi, promosinya besar-besaran ya. Jadi membuat produk itu memang luar biasa. Ada sesimpel yang sekarang tahu-tahu kayak pisang goreng atau apa, kacang goreng tahu-tahu jadi, nggak begitu. Semuanya perencanaan cukup lama ya. Sekarang sudah 5G. Mungkin kok 5 ya, berapa ini? 5 ya, 5G ya. Mungkin nanti yang 6G-nya ini sudah digodok hari ini, bahkan mungkin sudah ada. Ya, contoh seperti itu. Kemudian setelah ada pengenalan, baru ada tahap pertumbuhan, growth. Ya. Pada saat ini promosi tetap, tapi akan mulai ada pesaing. Maka sudah mulai dikenal, ada mulai tumbuh, tetap promosi dilakukan. Ya, tapi ya mungkin tidak semasif awal. Gitu ya. Kemudian tahap maturity, kedewasaan. Ya, pada saat produk sudah dikenal, tumbuh, orang sudah percaya, ya, sudah mulai ke puncak, gitu ya, dewasa. Maka pada saat di puncak ini perlu dibuat produk substitusi, gitu. Produk pengganti bisa, ya, atau produk yang mengiringinya. Apa? Agar tidak turunnya itu cepat, karena sudah puncak, gitu ya. Dan harus disiapkan penggantinya. Kalau tidak, drop nanti. Kalau tidak akan turun. Maka kalau lihat si perusahaan-perusahaan besar ya, seperti otomotif dan semua kan dia terus itu ya, ada apa yang jenis produk A nanti akan dia punya penggantinya ya, dan seterusnya. Jadi biar apa, tidak turunnya itu cepat sebenarnya itu ya. Yang keempat, mau nggak mau ya, kalau sudah di puncak ya lama-lama pasti akan turun. Jadi tahap penurunan, decline pasti turun. Tapi hanya menjaga agar tidak turunnya itu cepat, maka harus disiapkan. Sehingga pada saat turun penggantinya sudah bisa menggantikan. Jadi terus sustainable. Jadi pada saat decline ini hanya mempertahankan pasar agar tidak cepat habis dan terus kita mempromosikan produk pengganti. Nah, ini siklus hidup produk yang mungkin bisa jadi pemahaman teman-teman ya, produk life cycle, bahwa kalau sudah di puncak ya pasti produk itu juga ada tahap penurunan pasti. Dulu kalau lihat motor itu, kalau enggak dulu itu Honda belum ini belum, karena dulu bensin masih tidak terlalu mahal ya. 2 tak itu jadi andalan seperti zaman Rossi itu kan luar biasa itu, yang 2 tak cukup laku. Kenapa? Karena BBM masih tinggi, masih harganya masih murah. Dengan naiknya itu 4 tak yang sekarang mau nggak mau akan jadi idola. Nah, contoh seperti itu ya. Maka ini dipertahankan, karena kemarin tidak bisa mempertahankan, tidak ada produk pengganti yang cepat-cepat ke 4 tak dan seterusnya, akhirnya turunnya 4 ya. Akhirnya diganti dengan produk yang lain yang sedih. Kenapa? Karena tadi pada saat pertumbuhan pesaing ini sudah mulai gitu. Pesaing ini sudah mulai timbul ya dengan produk sejenis. Ya ini ya teman-teman, paling tidak ada 4 itu ya, produk life cycle.